Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah tentunya kita bisa berkumpul lagi di rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka menghamba sebagai hambanya, yaitu menjalankan ibadah salat dan kemudian meluangkan waktu sejenak untuk menambah lagi ilmu, wabil khusus ilmu tentang tauhid, karena Allah Subhanahu wa taala sa'ila liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Liya'budun dalam beberapa kitab tafsir ditafsirkan sebagai liyuwahidun, artinya manusia dan jin dalam hidupnya diwajibkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid inilah yang kemudian menjadi asbab seseorang itu selamat dari api neraka. Apakah dia seorang pendosa besar yang tidak mukafirah, lebih-lebih orang yang tidak berbuat dosa besar. Maka orang yang berbuat dosa besar sekalipun ketika dia bertauhid murni, tidak dicampuri dengan kesyirikan, maka ada peluang dia selamat dari api neraka. Lebih-lebih kita yang insya Allah tidak melakukan dosa-dosa besar itu, maka insya Allah kita akan lebih dimudahkan lagi untuk masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah masuk di bab yang ke-11. Artinya kita kalau kemudian mau menghayati yang namanya bermajelis ilmu sidik tapi ajab gitu kan, maka nanti tahu-tahu sudah selesai kitabnya dan ganti kitab itu. Maka kita nikmati perjuangan ini pelan-pelan, karena Nabi SAW mengatakan man salaka thariqan yaltamisu lahu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang kemudian berjalan beriltizam menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Artinya ketika kita sudah dalam hati kita, dalam pikiran kita ngapling pokoknya malam Sabtu aku nang masjid gitu kan untuk majelis ilmu, maka ketika kita pun nggak bisa hadir karena sakit atau karena safar, maka Allah tercatatkan kita sedang berada di majelis ilmu tersebut sebagaimana kebiasaan kita. Dan karena dicatatkan sedang di majelis ilmu, maka Nabi SAW mengatakan tadi bahwasanya orang yang bermajelis ilmu itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah fisabilillah. Maka ketika pada akhirnya kita sakit di hari di mana kita biasa bermajelis ilmu dan qadarullah binillah kita wafat, maka mudah-mudahan kita tercatat fisabilillah sebagaimana orang-orang yang menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab tauhid bab yang ke-11 dengan judul menyembelih binatang di tempat kesyirikan. Jadi kalau bab yang ke-10 kita dilarang membuang sesajen apapun bentuknya, sampai laler itu pun nggak boleh, apalagi kembang 7 rupa, apalagi kepala kebu, kepala kambing gitu kan. Maka pada bab yang ke-11 kita dilarang menyembelih di tempat yang biasa digunakan untuk kesyirikan. Jadi kalau yang bab 10-nya kita menyembelih untuk selain Allah, kita menyiapkan sesajen untuk selain Allah, maka di bab 11 kita menyembelih untuk diri kita. Kita nyembelih ayam, nyembelih kambing, nyembelih sapi, ning kita lakukan di tempat yang biasa orang gunakan untuk kesyirikan. Nah, maka bagaimana hukumnya tentang hal itu? Maka dikatakan di sini oleh penulis, menyembelih binatang dalam rangka berniat karena Allah. Jadi niatnya itu karena Allah. Jadi misalnya dengan korban, terus korban mergo masjidnya biasanya wali kota itu nggak ada tempat kosong gitu, atau bangunan full bangunan. Terus sebelahnya ada pura gitu.
Terus nyembelih ning pura wae gitu. Atau nyembelih di gereja aja yang punya halaman gitu. Itu kira-kira gimana? Maka di sini dikatakan menyembelih binatang dengan niat karena Allah tidak boleh dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang dengan niat karena selain Allah. Artinya ketika ada tempat yang memang benar-benar teridentifikasi gaweane, kebiasaannya digunakan untuk beribadah kepada selain Allah, atau menyembelih untuk selain Allah, atau menyiapkan ugo rampe kesyirikan, kemusyrikan, maka semua sembelihan yang diniatkan untuk Allah nggak boleh disembelih tenri. Sehingga seorang muslim harus hati-hati. Karena kadang ada masjid tetangga sebelah rumahnya agamanya Hindu, mereka sering menyiapkan ugo rampe buat ibadahnya gitu. Maka begini ranek nggon coba nembungone Pak Wayan barangkali boleh. Beliau ternyata punya pekarangan luas gitu. Akhirnya tenriku. Nah, itu nggak boleh. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada Quran surat At-Taubah ayat 108, la takum fihi abadan. Janganlah kamu sholat di dalam masjid itu selama-lamanya. Jadi ayat ini memang konteksnya itu adalah Masjid Dirar. Jadi waktu itu Nabi SAW sudah ada Masjid Kuba, tapi orang-orang munafik nggak terima kalau mereka nggak mendapatkan panggung politik, nggak terima kalau nggak mendapatkan citra atau pamor, sehingga mereka pengen juga mendapatkan pengakuan kalau mereka ya punya masjid, mereka ya bisa bangun masjid. Akhirnya dibangun, dan Allah justru menegaskan la takum fihi abadan, jangan pernah sholat di masjid itu selamanya. Ini menunjukkan masjid yang fungsinya memecah belah kaum muslimin, itu saja kita dilarang untuk sholat di dalamnya. Jadi cirinya gimana sih masjid yang digunakan untuk memecah belah kaum muslimin? Gampil Pak. Ketika kemudian orang yang sholat tenmeriku, kalau nggak kelompoknya nggak boleh, wes itu genah masjid yang seperti itu. Maka ayat ini berlaku untuk hari itu sampai hari kiamat. Artinya kalau panjenengan mersani atau nemoni enten masjid kok ditempelai logo-logo tertentu, ormas tertentu, dan selain mereka nek sholat meriku kok kaya piye ngoten, bahkan puncaknya nanti dipel dan seterusnya, maka hakul yakin ayat ini kena pada masjid-masjid seperti itu. Dan ini nggak akan tercabut sampai masjid itu dikembalikan kepada fitrahnya, yaitu wa annal masajida lillah, bahwasanya masjid itu punyanya Allah. Karena punyanya Allah, maka siapapun kaum muslimin boleh sholat di dalamnya. Nah, tinggal panjenengan sebagai pengurusnya memilih orang-orang yang faham fikih, faham bacaan dengan baik untuk menjadi imam, ngoten. Jadi bukan kemudian nek semua bisa masuk terus imamnya sak-sake ngoten nggih mboten. Artinya itu ada urutan-urutan dalam pemilihan imam sholat khususnya, termasuk khotib Jumat dan seterusnya, itu nggak ada masalah. Artinya jangan memfilter, jangan sampai sembarang orang menyampaikan sembarangan gitu kan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau konteksnya sekedar digunakan untuk sholat, maka semua orang yang menyatakan diri sebagai orang Islam boleh untuk masuk masjid, karena dikatakan wa annal masajida lillah. Masjid itu ketika sudah berdiri menjadi masjid, itu miliknya Allah, nggak boleh diklaim, nggak boleh diaku sebagai milik pribadi atau kelompok atau golongan atau ormas. Makanya ketika ayat ini turun, temanya adalah Masjid Dirar, dan sampai hari kiamat masjid seperti itu akan tetap ada ketika sebagian kaum muslimin itu punya fi qulubihim marad, di hatinya ada penyakit. Penyakit nopo? Penyakit pengakuan niku lho. Jadi kalau misal nggih enten piyai niku nyalon ketua takmir, ndelalah kok ya ora kepilih gitu. Terus akhirnya ya tak gawe masjid dhewe. Nah, hal-hal seperti ini jangan sampai nggih terjangkiti pada hati kita. Siapapun yang naik, siapapun yang jadi, pernah saya bahas tentang gitu, kita dukung, kita support apa yang bisa kita bantu. Dan itu insya Allah lebih baik daripada kemudian kita memecah kaum muslimin. Dan di salah satu kampung saya ngisi pengajian itu, dulu masjidnya itu satu, tapi kemudian ngapunten dicuaplok kali wong LDI, kemudian orang kampungnya yang merasa nggak pengen melu gawe masjid. Dan waktu awal-awal dakwah LDI itu rame nggak karu-karuan masjid itu. Padahal yang dicaplok ini wakafnya orang umum. Sampai orang umum yang wakaf di sebelah rumah itu ketika sholat di situ rampung dipel, dia kaget itu.
Lah aku ado-ado nglemboro ning Jakarta entuk duit tak bangunke masjid ben kok amal jariah, lah aku salat malah dipel. Akhirnya karena dia merasa punya duit yo dipager sisan dhuwur omahe muteri masjid niku. Nah, maka hal-hal seperti ini jangan sampai nggih. Jangan sampai kemudian menjangkiti hati kita sehingga walaupun kita mungkin berafiliasi dengan ormas tertentu, jangan sampai kemudian masjid kita ini hanya khusus untuk ormas itu sehingga kaum muslimin yang tidak berormas selalu nggak boleh seperti itu. Karena masjid itu milik Allah dan harus kemudian bisa digunakan oleh semua kaum muslimin. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum, tentu kaum muslimin yang ibadahnya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi kalau kaum muslimin yang ibadahnya kemudian aneh-aneh gitu, kita penging, kita wanti-wanti. Nek meh ngono kuwi rasane masjid kene Mas gitu kan. Barangkali wonten kiai ngoten niku. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru potongan ayat ini. Potongan ayat ini pun menunjukkan bahwasanya masjid sekalipun kalau tidak sesuai dengan peruntukannya, maka kita pun nggak boleh ke situ. Apalagi jelas bukan masjid, apalagi jelas itu tempat yang digunakan untuk kesyirikan, maka seorang muslim nggak boleh menyembelih di situ. Lebih jauh lagi nggak boleh beribadah di situ. Makanya lucu ketika ada seorang tokoh agama apapun itu sebutannya, apakah ustadz, apakah gus, kiai dan seterusnya, kemudian malah melu solawatan dalam rangka ngerespeki pembangunan gereja atau kemudian ikut merayakan perayaan agama lain, maka itu nggak seperti itu toleransi. Toleransi tidak kemudian mencampur adukkan semua ajaran. Seorang muslim harus tegak di atas Quran yang menyatakan lakum dinukum waliyadin. Buatmu agamamu, buatku agamaku. Sehingga toleransi yang dimaksud dalam Islam adalah ketika mereka ibadah kita nggak boleh mengganggu, kita nggak boleh kemudian membuat rusuh. Sampai ada ngapunten sebagian orang yang nyalakan mercon sampai nyalakan bom di gereja, nah itu tidak diperbolehkan sama sekali dalam Islam. Sampai Nabi SAW mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang kemudian membunuh atau kemudian mengganggu orang kafir mu'ahad, orang kafir yang ada di negeri yang damai seperti Indonesia, maka kata Nabi SAW dia nggak akan mencium bau surga. Itu toleransi. Tapi kalau kemudian konteksnya adalah bernatal bersama, bermisa bersama, berdoa bersama, tentu itu sudah di luar toleransi yang dibenarkan dalam agama kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi masjid saja ketika tidak benar peruntukannya kita nggak boleh mendekati masjid itu. Kenapa? Allah menegaskan di sini la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi, karena yang namanya masjid di dalamnya itu didirikan atas dasar ketakwaan. Jadi masjid itu didasarkan pada ketakwaan, bukan karena pamrih, bukan karena citra. Jadi kalau yang muasisnya ini sudah niatnya nggak baik, biasanya masjidnya itu nggak bisa untuk kemudian makmur. Tapi kalau muasisnya, pendirinya ini kemudian punya ketulusan, keikhlasan dalam rangka memakmurkan kampungnya, dalam rangka kemudian mendekatkan kaum muslimin kepada Robnya, maka insya Allah masjid itu penuh barokah. Makanya dipahami ini dengan baik agar kemudian jangan sampai masjid yang sudah gede seperti ini kemudian kita membuat masjid yang bahkan lebih kecil sehingga harusnya jamaahnya kesini nih, kami kemudian malah terpecah gitu. Dan tentu saya secara pribadi hadis tentang siapa yang andil dalam membangun masjid walaupun segede sarang burung dia akan dibangunkan istana di surga. Saya secara pribadi meyakini itu nggak berlaku buat mereka yang kemudian membuat masjid tapi dalam konteks memecah belah kaum muslimin. Saya secara pribadi meyakini itu nggak berlaku. Oleh karena itu ketika panjenengan ajeng bangun masjid lagi, itu jenengan harus menganalisa masjid yang ada ini ada masalah enggak? Oh enggak ada. Daya tampungnya masih muat apa enggak? Masih. Kemudian ritual yang di dalamnya bermasalah enggak secara akidah? Oh enggak ada. Menghadap kuburan apa enggak? Atau kemudian ada kuburan enggak di dalamnya? Enggak ada. Ketika semua ini enggak ada, maka wallahu alam saya meyakini sudah enggak ada udzur lagi untuk kemudian membangun masjid di sekitar masjid yang masih ada. Apalagi masih lowong banyak. Kecuali sudah penuh sampai luber-luber lah monggo itu.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini kita pahami masjid itu harus dibangun atas dasar ketakwaan, bukan atas dasar yang lain. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu, karena orang-orang yang bertakwa yang membangun masjid itu, mereka akan berada di dalamnya dalam rangka untuk selalu mensucikan dirinya dari dosa, dari segala macam khilaf-khilaf yang diperbuatnya. Bukan orang-orang yang kemudian mencari citra. Jadi dia nggak akan pernah merasa salah dan dia akan terus mencari pamor dengan berada di masjid itu. Bukan. Tapi orang-orang yang bertakwa saja yang ada di dalam masjid, itulah yang akan kemudian memakmurkan suatu masjid. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa membersihkan diri. Kemudian dalam suatu riwayat dari Thabit bin Ad-Dhahak radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nadara rajulun ayyan haro ibilan bibuanah. Ada seorang laki-laki yang bernadar untuk menyembelih unta di daerah yang namanya Buanah. Dan kemudian fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang itu, hal kana fiha wasanun, apakah di Buanah itu ada berhala min ausanil jahiliyah yu'bad, yang merupakan berhala peninggalan orang-orang jahiliyah yang masih disembah. Jadi Nabi ingin memastikan ketika kamu mau melakukan nadarmu di tempat itu, apakah tempat itu ada berhala yang masih disembah. Kemudian orang ini menjawab, la. Qala, kemudian Nabi bertanya lagi, fahal kana fiha idun min a'yadihim, apakah tempat itu digunakan untuk perayaan di antara perayaan-perayaan jahiliyah. Jadi misal berhalane mboten enten ning biasane nggo ngerayakan perayaan-perayaan jahiliyah. Niki nek cara tadi saya singgung digunakan untuk melakukan perayaan-perayaan agama lain, dinggo Natalan misalnya. Jadi misal sebelah mriki misal ngapunten bukan gereja tapi punya orang non muslim Kristen misal gitu, lalu kemudian digunakan buat misa setiap pekan, maka mboten angsal jenengan kemudian napa meceli daging pas kurban niku numpang ten terase mboten angsal. Makanya Nabi menanyakan, apakah ada berhalanya? Enggak. Apakah digunakan untuk ritual beribadah perayaannya? Apapun bentuknya, apakah yang mingguan, apakah yang bulanan, apakah yang tanggal-tanggal tertentu gitu kan. Kemudian qalu, mereka mengatakan, la, enggak ya Rasul. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, aufi bin nadrika fa innahu la wafa'a li nadrin fi maksiatillah. Silakan kamu penuhi nadarmu, karena nadar yang berisi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak boleh ditunaikan. Jadi beliau ini bernadar, nadarnya enggak salah. Tapi beliau bertanya tentang tempat untuk menjalankan nadarnya. Ketika nadar ini dilakukan di tempat yang ada berhala atau di tempat yang digunakan untuk perayaan ritual selain Islam, maka Nabi mengatakan gak boleh nadar yang berkonten maksiat dilaksanakan. Jadi bukan nadarnya yang salah, tempatnya. Sehingga tempat yang salah ini menyebabkan nadarnya menjadi nadar yang bermaksiat kepada Allah. Sehingga Nabi mengingatkan tentang tempatnya. Dan ketika dikatakan berhala, jangan kemudian kita cuma punya bayangan bentuknya kudu kaya niku reca ten gladak niku, mboten. Maka kalau niku sebuah pohon yang dikeramatkan, misal ten satu kampung enten witringe dikeramatke ten sendang, kemudian delalah sendangnya niku enten banyune, kemudian wis boleh ning kono wae sisan karo dikumbah niku mboten angsal sampai kemusyrikan di sendang itu selesai. Tapi kalau kemudian di situ masih ada kemusyrikannya atau mungkin rutin setiap tanggal tertentu digunakan untuk berbuat kesyirikan, maka tidak boleh digunakan untuk kurban. Makanya ngapunten, kula nek dijak piknik ten Paris niku kula mboten purun gitu. Karena niku rutin ben taun tinggi ngoten niku gitu. Sehingga kita kena dalam hadis ini. Apalagi ten mriko misal enten piyai-piyai sing melakukan nadar, nadare napa? Tak jajake piknik ning pantai engko tak jajake tak traktir iwak hiu bakar gitu kan. Nah, mriko tuku dipangan ten mriko. Ini masuk di sini. Sehingga ketika panjenengan pengen memenuhi nadar jenengan untuk mentraktir
teman saudara jenengan di pinggir pantai, mencari pantai yang tidak digunakan untuk kesyirikan. Ngoten. Apa waja terserah, monggo manggeser sebelah mriku sithik nggih angsal napa krakal kukup sadranan lan sak piturute. Kok jenengan kemudian ngertos ten mriku nggih tinggi, nggih golek liyane. Golek pantai ten Pacitan nggih monggo, pantai ten Tulungagung nggih monggo, atau mungkin ten pundi sing mboten enten ngoten niku. Nah, maka hal-hal seperti ini jarang difahami oleh kaum muslimin sehingga kemudian mereka tetap menjalankan nadarnya di situ. Dan banyak. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang engko nek lulus tak traktir ning Parangtritis gitu. Itu kan bagian dari nadar. Begitu kemudian lulus tenan mriko. Ternyata di sini dibahasakan bahwasanya aufi binadrika fa innahu la wafa'a linadrin fi maksiatillah. Penuhi nadarmu. Nadar itu wajib dipenuhi. Ning enggak boleh nadar itu dipenuhi kalau bermaksiat kepada Allah. Nah, maksiat di sini bukan karena nadarnya, tapi karena tempat menjalankan nadar itu. Sehingga orang yang beriman harus paham ketika nadar salah dilaksanakan di tempat yang salah itu dianggap maksiat, apalagi nadarnya nadar maksiat tambah enggak boleh lagi. Maka nadar maksiat itu contohnya napa? Engko nek aku berhasil ning usaha iki, engko kowe tak tukokke ciu misal ngoten. Nah, itu nadar maksiat. Enggak boleh dijalankan, tapi harus ditebus. Nadar maksiat sekali lagi enggak boleh dijalankan tapi harus ditebus. Penebusnya apa? Puasa 3 hari berturut-turut, atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin, atau memberi makanan 10 orang fakir miskin. Bisa orangnya 1 dikasih 10 hari berturut-turut, atau bisa orang 10 dijajakke nggih angsal. Ning harus fakir miskin. Artinya kalau teman-teman kita yang kemudian gampangane temen pit-pitan biasanya kan do sangu niku berarti mboten fakir miskin. Maka benar-benar harus orang-orang yang membutuhkan yang dipilih. Jadi nadar yang bermaksiat, yang bunyi nadarnya bermaksiat itu enggak boleh dijalankan, tapi tetap harus ditebus. Tapi kalau nadar bermaksiat dalam konteks tempatnya, niki nadarnya bisa dijalankan, ning tempatnya dicari yang lain. Jadi kalau kemudian engko tak jajakke ning pantai iki yang tadi digunakan untuk napa istilahnya kemusyrikan, maka bisa tetap dijalankan ning dipindah pantainya. Karena pantai itu cuma tempatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW mengatakan lagi wala fima la yamliku ibnu Adam. Terus nadar juga enggak bisa dijalankan nek barange kuwi ora mbok duweni. Aku nek anakku rampung kuliah, kowe engko tak kei motor. Lah motor sing bisa mbok kei motore ketua takmir Baitur Rahman. Wah, niku mboten angsal. Jadi nadar itu bagian nadar yang keliru, ning tetap harus diperbaiki atau ditebus dosanya. Caranya diganti dengan motor milik sendiri, atau kalau memang nggak bisa maka ditebus dengan tadi puasa 3 hari berturut-turut, atau memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Ning nggih gandeng koncone wis bacot gelo, atau yang dijanjeni tadi bacot gelo nggih nyuwun ngapura tetep gitu kan. Ngoten nggih. Jadi enggak boleh bernadar atas yang tidak dimiliki. Jadi misal enten wong pelem, pokoke engko nek kae panen tenan demi Allah nggo kowe kabeh. Nah niku peleme sinten? Ngene tanggoku. Nah, niku nggih mboten angsal. Jadi harus punya sendiri. Jadi enggak boleh punya orang lain ditawarkan sebagai bentuk nadar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan niki ringkas, pun rampung. Tapi poin yang mau saya sampaikan atau ditekankan dalam bab ini adalah sedemikian dalam bahwasanya ketika kita melakukan nadar yang benar nih di tempat yang salah aja gak boleh oleh Nabi, bagaimana halnya dengan nadar yang salah satu? Itu ya mesti gak boleh. Kemudian bagaimana halnya dengan melakukan ritual yang tadi dijadikan sebab tempatnya yang awalnya boleh berarti gak boleh. Jadi kudune misal di tempat itu harusnya boleh, tapi karena ada berhala itu, maka kemudian nggak boleh dilakukan nadar tertentu. Ini menunjukkan perbuatan itu benar-benar perbuatan dosa, bahkan bisa berpotensi, ngapunten bahasa saya, menajiskan suatu tempat sehingga amal ibadah yang tadinya baik menjadi nggak baik. Pramila panjenengan yang piknik, sekali lagi saya menyarankan tidak usah piknik ke tempat-tempat yang menjadi tempat ritual-ritual orang lain, agama lain, atau punya asas-asas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikniklah ke tempat-tempat yang di situ nggak ada unsur-unsur seperti itu, sehingga ketika panjenengan ajeng sholat sewaktu-waktu sanggon-gon niku saged.
Tapi nek panjenengan kemudian piknik ke tempat-tempat yang di situ ada ritual-ritual tertentu, maka jenengan ajeng napa menjalankan adar jenengan aja nggak boleh, apalagi beribadah di situ. Ngoten. Jadi jangan kemudian berwisata di tempat-tempat yang berbau-bau kesyirikan atau dilakukan ritual-ritual orang-orang yang berbuat kesyirikan atau bahkan nyata-nyata itu tempat agama lain. Dan itu benar-benar saya pernah diajak dinas pimpinan saya sama ini yang lain-lain itu ke Bali itu bingung ya sholat ning endi. Jadi bener-bener wis pokoke sak nggon-nggon niku isine ngoten niku. Sampai napa ngarep-ngarep omah niku isine nggih reca-recolan sak pirang-pirang dan segala macam uga rampenya itu. Maka orang-orang yang beriman tentu susah kalau kemudian menerapkan ini di sana. Artinya kalau panjenengan harus ke sana, maka itu benar-benar karena kebutuhan. Tapi kalau kemudian monggo jalan-jalan, saya secara pribadi kok tidak menyarankan. Mendingan jangan jalan-jalan ke gunung-gunung yang ada di sekitar sini, rodo adoh ya, monggo. Tapi kemudian jangan kemudian kita di tempat-tempat yang nyata-nyata di situ bertaburan peribadatan-peribadatan agama lain. Kalau orang-orang Nasoro kan rata-rata ya ke gereja. Kalau orang-orang Hindu itu di depan-depan rumahnya semua, hampir semua nih, enten tempat-tempat pemujaan. Bahkan sampai di depan-depan toko niku enten minimal niku piring atau napa niku sing kados dingge ya kados piring ning dianyam niku ten niku sajen tak pirang-pirang. Di semua perempatan, di semua pojokan itu akeh banget. Makanya susah kita kemudian menjalankan keyakinan kita di sana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kandungan bab ini yang pertama tafsir firman Allah Subhanahu wa taala tentang larangan salat di Masjid Dirar. Disebutkan di sini bahwasanya ayat di atas menunjukkan bahwa haramnya segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Artinya ketika masjid itu yang tadinya harusnya membuat orang itu makin bertakwa kok nambah retaknya kaum muslimin, permusuhan dan seterusnya, maka sebaiknya seyogyanya enggak usah diramaikan. Tapi kalau memang masjid yang ada sudah sedemikian penuh sesak, sudah enggak memungkinkan menampung jamaah yang ada, ya silakan. Artinya jenengan mau bangun masjid lagi silakan. Tapi kalau kemudian masjid yang ada niku kok masih longgar, masih jembar, kemudian kegiatannya nggih masih banyak yang bisa ditambahkan, bahkan ketika kita hadir pun ternyata masih banyak yang belum hadir, maka tentu memakmurkan masjid yang ada itu lebih baik daripada kemudian membangun masjid yang baru. Kemudian yang kedua, perbuatan maksiat seringkali membawa dampak tersendiri di muka bumi, begitu pula dengan ketaatan. Artinya ketika kita menginginkan bumi ini boten gonjang ganjing, kita zulzilatil ardu zilzalaha, kita nggak pengen bumi ini bergoncang, nggak pengen kemudian lautan itu meluap, nggak pengen kemudian hujan nggak berhenti-henti, kemudian terjadi longsor di mana-mana, banjir di mana-mana, gitu. Seumur-umur suka bumi ini kan nembe niku banjir nganti napa mobil iso tergulung-gulung ngoten niku. Maka ketika kita nggak pengen semua itu terjadi, maka yang harus kita lakukan dua. Yang pertama, kita perbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rumus dan ilmu sehebat apapun, itu ketika Allah yang menginginkan turunnya hujan, menginginkan datangnya banjir, yaitu Allah nggak akan bisa mencegah segala macam yang udah Allah putuskan untuk terjadi. Satu nih. Kemudian yang kedua, harusnya kita mencermati firman Allah Subhanahu wa taala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu rusak bumi ini setelah Allah perbaiki buminya. Makanya di satu daerah ada banjir sampai 1 meter. Ternyata menurut berita yang saya tonton, ternyata sumbernya adalah karena ada enceng gondok yang sudah tinggi-tinggi dan benar-benar ngebaki aliran sungai, dan itu dalam posisi banjir nembe dijikui gitu. Harusnya kemudian kalau benar-benar komit orang pengen kebanjiran, ya sak durunge hujan itu banyak datang dan turun, harusnya itu sudah dibersihkan. Kula nggih nate ten Pekalongan niku, kula survei lingkungan sak kota Pekalongan niku. Sak nggon-nggone sing jenenge Selokan niku kebak sampah, lumpure tebel. Padahal niku boten udan ketiga. Dan bahkan ngapunten niku enten omah niku dhewe banget, magrong-magrong apik banget. Selokan ngarepe niku wis mampet, mambu sampah gitu. Padahal kula niku mbayangke, niki sing di omah niki nek ngetokke duit 100 apa 200, terus ngengken ngapunten piyai-piyai yang kersa ngresiki niku jane nggih rampung. Tapi kok dia
lebih senang melihat rumah yang indah dan nggak peduli dengan selokan yang seperti itu gitu. Dan kula niku nyemplung ten kalen sing ten cedhak laut niku dalam rangka ngambil sampel niku meh muntah lho, wah ambune luar biasa. Jadi benar-benar mengerikan itu kan. Makanya pantas ketika kemudian mereka kemudian membuang limbahnya ke sungai, kemudian delalah berbatasan dengan laut, dan kemudian daratannya mengalami penurunan tercepat di dunia, menurun karena semua orang nyedot air dari tanah, delalah nikutan pinggir laut, maka tanahnya medun, begitu kemudian semua limbah batik dibuang ke sungai, kemudian karepe gendeng laut, begitu laut terjadi rob balik. Dan nek umumnya banjir ten Indonesia nak warnane coklat lemah niku to. Nek ten niku mboten, sok ijo, sok abang, sok ireng. Jadi warna batik niku balik melih gitu. Dan itulah bagaimana kemudian kita harusnya introspeksi gitu. Jangan sampai kita menyalahkan alam, menyalahkan hujan, padahal semua itu Allah yang menata, yang mengukur. Hujan itu diturunkan sesuai kebutuhan kita. Wa anzalnahu biqadar, dan kami turunkan sesuai kebutuhanmu. Tapi kok kemudian marahi banjir, ya kita yang introspeksi. Jangan-jangan selokane mampet sampai numpuk sembarangan dibuang dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menginginkan perdamaian dengan bumi, harusnya kita kemudian mendekat kepada yang memiliki bumi. Jangan sampai kita menimbulkan kemarahan yang memiliki bumi dengan berbuat kesyirikan. Kalau itu yang terjadi ketika Gunung Merapi meletus, kemudian laut terjadi tsunami, maka nggak ada ilmu pengetahuan yang bisa mencegahnya. Nggak ada orang pintar manapun yang bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Mboten enten gitu kan. Sehebat apapun orang nggak akan pernah bisa mampet ke gunung jeblok niku mboten enten. Dereng nate gitu kan. Bahkan yang kita lihat, yang kita saksikan, sejarah membuktikan berapa banyak kota, desa, bahkan kemudian perkampungan yang luas sekalipun tertimbun oleh letusan gunung, sampai kemudian tertimbun bermeter-meter dari dari permukaannya, sampai yang namanya daerah Gunung Vincentius itu ketika meledos, daerah Pompei di daerah Italia kalau nggak salah, Spanyol Italia. Maka misalnya orangnya modelnya kayak orang Sodom itu, begitu itu jeblok dier gitu, itu daerah itu hilang Pak, dan baru ditemukan sekian ratus tahun kemudian setelah digali itu dalamnya itu bisa puluhan meter dari atas, diduduk itu masuk ke bawah itu ternyata ada rumah-rumah, dan rumahnya itu setiap rumah itu jadi tempat prostitusi, sampai jalan-jalannya ini enten tengere, nek golek sing lanang sebelah kono, nek golek sing wedok sebelah kono. Niku nggih bukan berarti nek golek sing wedok kok sing rono wong lanang nggih mboten, sosok ya wedok karo wedok, lanang karo lanang bareng gitu. Maka niku nek kita mau cermati itu kasus bumi Sodom yang berulang di Italia itu, daerah Pompei gitu. Maka hal-hal seperti ini harus kemudian kita pahami nggih, bahwasanya ketika kita berharap suatu negeri itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, enggak mungkin ada cara lain kecuali kita meminta kepada Rabbun Ghafur itu. Tapi kalau kita meminta kepada selainnya, kita membuang sesaji dan seterusnya, yang enak ya malah marahin nesu. Ketika Allah sudah marah, maka apapun yang kemudian Allah timpakan kepada kita nggak bisa kita cegah. Dan apa sih, orang baik juga akan tetap kena. Makanya pentingnya tawasobil haq wa tawasobil sober di situ, agar kemudian orang-orang yang mau berbuat jelek itu bisa kemudian kita cegah. Karena kalau Allah menurunkan murka, maka tentu itu gak akan menimpa dia toh, semua kita kena gitu kan. Maka hal-hal seperti ini perlu kita pahami dan kita hayati ketika Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu manusia terbaik, kelompok terbaik, umat terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia. Sebabnya apa? Apakah karena ganteng-ganteng? Boten. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena sifat dari kalian adalah memerintahkan kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Maka sifat ini kalau kita hayati dengan baik dan kita mulai dari rumah kita, ke kampung kita, tetangga kita, masjid kita, jamaah kita, maka ketika tempat ini, kampung ini terbebas dari kesyirikan, dari mulai rumah-rumahnya, perapatan-perapatannya, sampai ke kampungnya secara umum, maka aku yakin bisa jadi loh jenengan nancep ke sumur ning ngarep omah sing metu mboten banyu tapi lengo. Bisa jadi loh jenengan arep duduk lemah arep nandur pohon apa telo malah kena napa batangan emas gone korun. Nah,
maka hal-hal seperti ini sangat mungkin ketika Allah berkehendak. Sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita, tentu kita harus paham kalau itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kandungan yang ketiga, bahwasanya masalah yang masih diragukan hendaknya dikembalikan kepada masalah yang telah gamblang untuk menghilangkan keraguan-keraguan tersebut. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, Nabi nanya balik, ning kono enek berhala ora? Mboten. Ning kono dinggo ritual wong musik ora? Mboten. Ketika sudah clear silakan. Maka ketika panjenengan ragu pada satu tempat tertentu, enggak ada masalah ketika panjenengan bertanya. Misal panjenengan ajeng sholat di satu tempat itu kan, panjenengan tanya, misal pas begitu masuk ke tempat masjid itu terus ada tukang parkir atau siapapun di depan sana mang tanya, "Mas, ngarepe masjid kuwi enek kuburan ora?" Mboten enten. Ning jerone enek kuburan ora? Mboten enten. Oh nggih pun. Jenengan mlebet salat aman. Karena kadang kita wis salat gitu kan, kemudian begitu rampung salat nginguk, waduh ngarepe kuburan. Atau kemudian di belakangnya kuburan, atau kemudian di sampingnya kuburan, atau bahkan yang mihrabnya ada kuburan. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita clearkan agar kemudian sholat kita juga enggak sia-sia. Kemudian yang keempat, kalau diperlukan maka seorang mufti pemberi fatwa diperbolehkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang jelas. Artinya ketika panjenengan enggak jelas atas segala sesuatu hal, maka kita punya hak untuk menanyakannya, apapun. Makanya Nabi mengatakan dak mayuribuka ila malayuribuka. Tinggalkan hal yang membuatmu ragu menuju yang tidak membuatmu ragu. Apalagi kalau urusannya meh ngepek mantu. Niku genah ditekokke, kowe anake sapa, mahmu ngendi, kerjamu apa, pernah meguru atau sekolah ning ngendi, enggak apa-apa. Kalau memang itu hal yang penting buat panjenengan untuk ketahui, tanyakan. Termasuk ditanyakan, kowe melu ormas sapa? Tanyakan. Kalaupun misal kalau perlu panjenengan tanyakan pertanyaan-pertanyaan dalam bab akidah, Allah di mana gitu. Nek memang panjenengan yakin itu hal yang sangat perlu untuk ditanyakan, enggak apa-apa. Barangkali dia ngomong Allah di mana-mana gitu kan. Nah, tanyakan juga Nabi Muhammad di mana. Barangkali dia yang ngomong di setiap maulid akan mendatangi, barangkali gitu loh. Tapi kalau kemudian orang yang sholih berakidah yang lurus, dia akan mengatakan Allah itu di atas arsy, Nabi Muhammad SAW tidak di mana-mana, tapi kemudian berada di Rafiqil A'la, jasadnya ada di Madinah Al-Munawwarah gitu kan. Maka itulah orang-orang yang berakidah yang lurus. Nah, tentu panjenengan yang bertanya juga harus punya ilmu itu. Nanti nek enggak mudeng ditekoki terus jawab dhek apa-apa wae sak-sake nggih jenengan mantuk-mantuk gitu kan. Padahal jawabannya mungkin keliru. Atau mungkin jenengan bisa tanyakan tentang tauhid. Tauhid itu ada berapa? Kalau memang mau ditanyakan, silakan, enggak apa-apa gitu kan. Dan saya pernah tahu, ini mboten melu nggih kula pun nikah. Jadi pernah tahu ada satu grup yang diadakan oleh seorang ustadz. Itu dalam rangka untuk mempertemukan gitu loh, laki-laki dan perempuan. Niku materi yang disampaikan di situ, materi tauhid. Jadi sing daftar niku harus lulus niki. Nek mboten lulus ra entuk daftar. Jadi lulus sik kok lagi bisa masuk ke tingkat berikutnya sampai akhirnya terus ditemukan. Padahal nek dipertemukan urung karuan gelem gitu kan. Ketoke tauhidnya lolos, fikih lolos, napa melih lolos pelajaran napa melih lolos itu. Begitu ditemokke gitu kan. Nah, mungkin ra cocok orangnya, enggak cocok mungkin kerjaannya, enggak cocok mungkin latar belakangnya, kan banyak sebab gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kelima, kandungan bab ini diperbolehkan melakukan nazar di tempat tertentu selama tempat itu bersih dari perkara-perkara yang dilarang. Jadi silakan jenengan tunaikan nazar dimanapun selama bersih dari tempat-tempat yang dilarang. Tadi contohnya adalah berhala dan tempat perayaan. Maka termasuk di dalamnya adalah tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan dosa-dosa besar. Aku meh jajakke kowe, apa? Mie ayam. Ning endi? Mie ayam ning kae lho, ning gang sing ngarepe RRI. Nah, niku mboten angsal. Jadi tempat-tempat yang kemudian menjadi indikasi wilayah-wilayah transaksi-transaksi hal-hal yang tidak baik, maka kita tidak diperbolehkan untuk menjalankan nazar di tempat-tempat tersebut. Kemudian yang keenam, tidak diperbolehkan bernazar di tempat yang pernah ada berhala jahiliyah, walaupun sebenarnya berhala itu sudah enggak ada. Jadi kalau niku bekas tempat perayaan, tapi kok jane wis ora dilakoni, artinya dilakukan setahun sekali. Berarti kan pas dongeng niku mboten dilakoni misalnya ngoten. Maka itu juga enggak boleh. Makanya tadi saya contohkan Paris itu kan, karena di Paris itu kan setahun sekali nih.
Makanya ketika setahun sekali panjenengan pas mriku pas boten donge, nah itu jalankan nadar ini enggak boleh. Makanya kalau bisa nggih boten piknik ten mriku, mang pados tempat-tempat lain lah. Napa geser ten Krakal, Kukup, Baron lan sak piturute ini kan tesih kathah pilihan. Kemudian yang ketujuh, tidak diperbolehkan bernadar di tempat yang pernah digunakan untuk perayaan jahiliyah walaupun acara tersebut juga sudah enggak ada. Makanya rumahnya Abu Jahal karena itu ada di Mekah, mau nggak mau kan itu nggak bisa Pak, dikeruk itu kan nggak bisa. Mau nggak mau ya tetap ada wong jenenge lemah. Tapi pemilihan atau pemerintah Saudi Arabia memilih tempat itu dijadikan WC. Makanya panjenengan yang masuk ke Masjid Haram terus belok kanan, lurus terus mentok nanti ketemu WC. Nah itulah rumahnya Abu Jahal zaman dulu. Jadi benar-benar dihinakan oleh raja hari ini atau pemimpin hari ini dengan dijadikan tempat toilet. Ya mau nggak mau kan, artinya Masjid Haram tetap butuh toilet kan, nggak mungkin ya nggak dikasih toilet. Dengan mungkin ajeng bucal ten pundi kan bingung. Akhirnya ya tetap dikasih dan pilihannya gitu lah rumahnya Abu Jahal yang di sebelah kalau jenengan masuk ke pintu depan itu kemudian kanan mentok. Jadi ngene kan sebelah kanan ini kan enten istana Raja ini kok, nah terus dengan sebelah lewat jalan sebelah itu terus nanti mentok. Nah ini rumahnya Abu Jahal teman-teman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran atau kandungan bab ini yang ke-8. Maka kita tidak diperbolehkan menunaikan nazar di tempat yang pernah ada berhala dan pernah digunakan untuk perayaan jahiliyah, karena nazar yang demikian ini adalah nazar untuk berbuat kemaksiatan. Tadi sudah saya sampaikan, nazarnya enggak ada isi kemaksiatan, tapi karena dilakukan di tempat maksiat, maka nazarnya menjadi nazar maksiat. Sehingga nazar yang maksiat ini kemudian tidak menguburkan nazarnya, tetap harus dilakukan di tempat yang tidak berbau maksiat. Artinya orang yang kemudian nekat menjalankan nadar di tempat kemaksiatan niku tetap dianggap ngutang nadar. Jadi malah baleni, malah mindo gaweni. Maka orang yang paham dan belajar ini harusnya kemudian hati-hati. Berarti milih juga harus di tempat yang baik dan benar sehingga kita enggak perlu mengulangi. Kemudian yang ke-9, harus dihindari sikap meniru-niru orang musyrik dalam memperingati hari raya walaupun sebenarnya tidak memiliki maksud seperti itu. Maksudnya ngeten, ketika tempat yang biasa dijadikan ritual orang lain, agama lain, kok kita melu-melu di tempat mereka gak akan mendapat hidayah. Yang ada mereka akan merasa bangga, loh papan panggonanku ya dinggo wong liya. Sehingga mereka kalau gak tahu bisa jadi malah berpendapat ojo-ojo kuwi ngelengkapi ritualku. Nek ritualku setahun pisan ditambahi kae dadi setahun pindho. Maka hal-hal seperti ini yang harus kemudian kita pahami agar kemudian kita tidak justru menjadi sponsor gratis buat orang-orang yang menjalankan kesyirikan. Makanya kita jauhi biar dia merasa sendirian dalam perbuatan itu. Tapi nek kita melu-melu ten mriku, nah dhek rumangsa dirameni, didadekke tempat yang tambah rame ngoten lho tempatnya. Sehingga yang terjadi kita kemudian akan terus menjalankan itu. Niki pun isa napa dereng? 1 menit lagi. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi, tidak boleh bernadar untuk melakukan perbuatan maksiat. Tadi sudah saya contohkan bagaimana kemudian seorang muslim tidak boleh bernadar kalau enggak memiliki barangnya. Jadi kalau kita bernadar, pastikan kita memiliki barangnya dan kita mampu. Termasuk nadar yang tidak mampu niku contohnya ngeten. Ketika ada seorang laki-laki yang kemudian mendekati seorang perempuan, kados niku sinten Agus Buntung gitu. Semua kata-kata mutiara dikeluarkan sampai kemudian keluar kata-kata ngonek kowe dadian karo aku tak petikke bintang-bintang ning langit dah. Itu kan nadar yang di luar batas kemampuan. Kayak gitu-gitu ya harusnya kemudian kita paham, nah itu enggak mungkin. Maka itu juga menjadi nadar yang salah. Kalau dia seorang muslim maka harus menebus dosa tidak memenuhi nadar itu. Delalah si Mas Agus itu adalah bukan wong Islam gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bilih mekaten ingkang saged kula aturaken, terakhir tauhid ini yang akan menjaga kita ketika kita kemudian meluruskan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan melalui nabinya bahwasanya Nabi SAW bersabda tentang orang-orang yang kemudian tidak bisa mengawasi putra-putranya, tidak bisa mengawasi keluarganya. Maka Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, ihfadillah yahfaduka. Jagalah batasan Allah, maka Allah akan menjagamu.
Oleh karena itu maka kita sebagai orang tua wajib untuk kemudian bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dengan wasilah kita bertauhid, Allah kemudian menjaga kita dan menjaga putra-putra kita, putri-putri kita, anak turun kita, cucu-cucu kita dari semua fitnah dunia yang luar biasa mengerikan hari ini. Tapi sebaliknya ketika kita kemudian tidak punya keimanan yang baik, justru tercampur dengan kesyirikan dan seterusnya, maka kita nggak akan bisa mengawasi mereka. Bahkan ketika mereka ada di sebelah tembok kita yang kita sedang bersandar pun, mungkin kita nggak akan tahu dia sedang ngapain. Tapi kalau kemudian kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah putra-putra jenengan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dua orang anak yatim yang kemudian temboknya rubuh atau mau rubuh, di bawahnya ada peninggalan bapaknya. Begitu Musa alaihissalam dan Khidir kemudian mendekat, Allah perintahkan mereka berdoa untuk mendirikan tembok itu. Dan ketika mau didirikan, Musa itu kemudian protes kenapa harus didirikan. Maka Khidir mengabarkan, kalau Allah mengabarkan bahwasanya dua orang anak ini karena punya bapak abawahu solihani, bahwasanya dua anak ini punya bapak yang solih. Dan bapak yang solih atas orang ini bukan bapak langsung, tapi bapak 7 tingkat di atasnya. Jadi bapak, mbah, buyut, canggah, wareng dan seterusnya sampai 7. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita solih, kita lurus akidah kita, insya Allah putra jenengan, putu jenengan, canggah, wareng, lancak, piturute itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.